Hai semuanya, selamat datang di podcast kami. Pada saat ini kami akan memulai obrolan yang menarik. Saya sendiri sebagai host, perkenalkan nama saya Ricardus Boli. Dan pada saat ini saya bersama dengan teman-teman saya yang akan menjadi narasumber pada obrolan kami pada saat ini. Yang perkenalkan, Hai, saya Markus Toding. Hai, saya Alfrida Tambing. Hai, saya Weni Massa. Saya Syayumar. Saya Jusmani Kegalara. Dan saya Mada Yakub. kami akan membahas suatu topik, yaitu pembenaran Allah menurut perspektif dari Rasul Paulus. Apa sih kemudian yang menjadi alasan Rasul Paulus memberikan suatu tema ini kepada jemaat tempat dia mengirim suratnya, dan mengapa kemudian pembenaran ini begitu penting, dan apa sebenarnya arti dari pembenaran Allah itu. Namun sebelum kita memulai menelusuri lebih dalam apa yang dimaksud dengan pembenaran Allah, mungkin lebih baik kalau kita mengerti terlebih dahulu apa sih arti dari kata pembenaran itu secara umum. Kalau kita berbicara tentang pembenaran, berarti kita merujuk pada suatu proses atau perbuatan membenarkan. Jadi ibaratnya dapat kita lihat dalam kehidupan kita. Artinya bahwa kalau ada sesuatu kesalahan yang kita perbuat, maka kesalahan yang kita perbuat itu tidak diperhitungkan, melainkan bagaimana supaya kita dapat dibenarkan. Jadi pembenaran itu istilahnya bahwa sesuatu yang salah dibenarkan. Kalau begitu berarti kata pembenaran ini ingin menunjukkan suatu anugerah, ya. Rasanya seperti suatu anugerah, karena harusnya kita ini yang bersalah, harusnya kita mendapat hukuman. Tetapi karena kita dibenarkan, proses pembenaran itu kita yang dari berstatus salah menjadi berstatus benar, seperti itu. Lalu bagaimana kalau misalkan kita kaitkan kata pembenaran itu secara umum dengan pembenaran Allah dari pemahaman Rasul Paulus itu sendiri? Oke, seperti yang dikatakan tadi bahwa pembenaran Allah adalah anugerah. Allah mengurniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, sehingga ia disalibkan di kayu salib dan menebus dosa-dosa manusia. Pada hakikatnya manusia adalah manusia yang berdosa, namun karena karunia-Nya Allah memberikan anaknya sehingga manusia tersebut ditebus oleh Yesus Kristus. Maka manusia dibenarkan oleh Allah dan dianggap layak mendapat keselamatan tersebut. Pembenaran Allah juga dapat dipahami sebagai proses pemberian Allah kepada manusia yang telah berdosa, sehingga manusia memiliki status sebagai orang yang dibenarkan di hadapan Allah. Nah, pembenaran Allah ini juga dapat dipahami sebagai kuasa untuk mengubahkan setiap orang yang percaya kepada Allah. Nah, dari pemahaman ini berkaitan dengan Roma pasal 1 ayatnya yang ke-16 sampai 17. Di situ dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, dari sini terdapat proses Pemulihan antara relasi Allah dengan manusia, kemudian diubahkan dari manusia lama menjadi manusia baru. Kalau seperti itu, kalau tadi saudara menjelaskan bahwa pembenaran Allah ini itu bertujuan untuk memulihkan relasi antara manusia dengan Allah. Berarti kalau bertujuan untuk memulihkan, berarti ada sesuatu yang telah rusak sebelumnya, ada sesuatu yang telah hilang, atau sesuatu yang tidak sesuai lagi. Kira-kira apa yang menyebabkan relasi itu rusak, dan ada dalam diri manusia apa yang menyebabkan sehingga yang tadinya baik menjadi tidak baik relasi antara manusia dengan Allah ini?
benar bahwa dikatakan ada hubungan yang rusak, ada sesuatu yang menyebabkan hubungan antara Allah dengan manusia itu rusak. Yang menyebabkan ialah dosa. Pada dasarnya, pada hakikatnya manusia itu diciptakan dengan natur yang kudus. Tetapi karena adanya dosa, hubungan antara Allah dengan manusia ini terputus. Kemudian untuk memperbaiki hubungan yang terputus atau rusak itu, oleh karena itu diperlukan suatu pembenaran. Pembenaran agar hubungan antara manusia dengan Allah ini menjadi baik kembali, atau pembenaran ini diperlukan untuk memulihkan hubungan yang telah rusak agar dengan tujuan agar manusia dapat menghampiri tata Allah yang kudus. Lalu jikalau seperti itu, bagaimana kemudian cara yang dapat kita lakukan supaya kita bisa memperoleh pembenaran dari Allah itu? Adakah suatu perbuatan atau haruskah kita melakukan suatu perbuatan baik atau perbuatan yang benar supaya kita bisa memperoleh pembenaran dari Allah? Seperti yang teman-teman telah sebutkan tadi, bahwa pembenaran Allah itu adalah anugerah. Jadi pembenaran itu diberikan oleh Allah secara cuma-cuma bagi kita. Jadi Allah tidak menuntut apapun dari kita. Allah tidak menuntut ganti rugi akan hal itu. Dan di dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-25, di situ Paulus mengatakan bahwa Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jadi di sini Paulus ingin menunjukkan bahwa Allah itu telah memberikan Yesus Kristus, Yesus Kristus telah dicurahkan darahnya sebagai korban pendamaian bagi kita. Jadi ketika kita beriman, ketika kita percaya bahwa ya benar bahwa Yesus Kristus itu telah dicurahkan darahnya untuk menjadi pendamaian bagi kita, untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah, maka orang-orang yang beriman itulah yang dibenarkan di hadapan Allah. Kalau seperti itu, tadi saudara mengatakan bahwa pembenaran itu kita dapatkan dengan cuma-cuma, dengan hanya beriman kepada Yesus Kristus yang telah menjadi korban pendamaian bagi kita dengan Allah, sehingga kita dibenarkan. Nah, kalau begitu bagaimana dengan perbuatan baik kita? Adakah perbuatan baik kita ini bisa diperhitungkan Allah sebagai suatu bentuk pembenaran? Karena jika hanya dengan iman, itu berarti kan saya ini boleh melakukan apa saja seenak saya, semau saya. Misalkan saya mau berbuat jahat tuh, nanti juga saya akan dibenarkan oleh Allah. Karena hanya dengan beriman saya dibenarkan. Berarti saya boleh dong melakukan tindakan yang jahat. Sehingga muncul pertanyaan, betulkah hanya dengan iman kita dibenarkan? Tentu saja, kalau kita berpendapat bahwa kita dibenarkan hanya oleh karena kita beriman, itu sesuatu yang real gitu ya. Jadi kalau orang berpendapat bahwa ketika saya melakukan perbuatan, entah itu perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang dipandang sesuatu yang baik bagi kita tapi bagi kebenarannya tidak baik, lalu kita berpikir bahwa kan saya lakukan ini, toh nantinya saya akan diselamatkan. Nah, sebenarnya yang mau dijelaskan bahwa keselamatan itu sebenarnya sesuatu yang real yang diberikan oleh Tuhan. Kebenaran Allah itu bagi kita sesuatu yang pasti gitu loh. Sesuatu yang wow, spektakuler yang Tuhan kerjakan bagi kita kan. Jadi pada dasarnya ketika kita berpikir secara pikiran manusiawi kita bahwa ketika saya melakukan ini adalah sesuatu yang benar, walaupun itu salah, tapi kita berpikir bahwa Tuhan nanti akan membenarkan saya melalui perbuatan yang saya kerjakan ini, walaupun itu salah, Tuhan akan tetap membenarkan saya. Tentu itu keliru ya, pemikiran yang keliru. Jadi kita percaya, bersama-sama kita yang percaya kepada Yesus itu, kita percaya bahwa ketika saya dibenarkan oleh Tuhan, maka sepatutnya saya akan melakukan perbuatan baik. Maka sepatutnya saya harus beriman. Beriman kepada siapa? Seperti yang dijelaskan dalam Roma pasal 3 kan? Pasal 3 ayat 21 sampai sekian. Dikatakan bahwa hanya oleh karena belas kasihan Allah kita dibenarkan. Melalui siapa? Melalui putranya yang diutus untuk
mati sebagai kurban penebusan bagi kita, bagi saya dan teman-teman semua kan, itu sesuatu yang pasti dan tidak dapat dibantahkan. Nah, untuk kemudian bagaimana kita mengimani itu, ya kita harus percaya dong bahwa Yesus yang mati itu adalah korban pendamaian bagi saya. Tentu ketika saya sudah didamaikan, relasi hubungan saya dan Tuhan itu dipulihkan kembali, maka sebagai orang percaya saya harus beriman. Beriman kepada siapa? Beriman kepada Dia, yaitu Yesus Kristus. Kalau begitu, kan tadi yang saya maksudkan, ketika kita beriman kita sudah dibenarkan. Oke, kita sudah dibenarkan. Lalu kan ini bisa menjadi pemahaman yang ekstrim ya. Kalau saya sudah dibenarkan, ya terserah saya dong. Saya mau lakukan apa saja, saya mau buat apa saja. Takutnya nanti seperti itu. Setelah kita dibenarkan, kita memperoleh pembenaran itu karena kita beriman. Oke, saya mau lakukan apa aja, terserah saya. Lalu bagaimana dengan itu? Takutnya nanti malah orang, wah, bisa dong saya lakukan kejahatan. Toh nanti ujung-ujungnya saya dibenarkan juga. Bukan berarti bahwa ketika kita sudah dibenarkan di hadapan Allah, maka kita akan seenaknya berbuat apapun, terserah kita mau melakukan apapun sesuai kehendak kita. Tetapi yang meskipun dikatakan bahwa kita ini diselamatkan oleh iman, tetapi kita harus barengi itu dengan perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena ketika kita melakukan perbuatan baik, maka dari situlah akan tercermin iman kita. Sebagaimana yang dikatakan firman Tuhan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Kalau seperti itu, kalau memang saya setuju dengan yang dikatakan oleh saudara bahwa untuk menunjukkan bahwa kita beriman itu yaitu dengan perbuatan kita. Kita dibenarkan oleh karena kita beriman, dan untuk menunjukkan iman kita itu dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Lalu bagaimana dengan orang-orang Yahudi dalam konteks keyahudian pada saat itu, saat Rasul Paulus ini bertemu dengan mereka yang orang-orang Yahudi itu menganggap diri mereka tidak berdosa dan menganggap mereka paling benar karena selalu melakukan hukum Taurat, taat kepada hukum Taurat. Nah, kita pahami bahwa karena iman itu ditunjukkan dengan perbuatan kita, otomatis bisa saja orang-orang Yahudi pada saat itu memahami, kan mereka melakukan hukum Taurat, berarti itu sebagai bukti mereka taat kepada Tuhan. Bagaimana dengan itu? Dan juga orang-orang Yahudi pada saat itu menganggap bahwa hukum Taurat itu adalah hal yang betul-betul harus ditaati pada saat itu. Lalu bagaimana dengan itu? Oke, yang dikatakan tadi kita bisa melihatnya dalam Galatia pasal 3 ayat 1 sampai 4, dibenarkan oleh karena iman. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak kuketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia. Oke, orang-orang Yahudi pada saat itu mereka menganggap bahwa ketika mereka melakukan hukum Taurat maka mereka akan merasa benar. Namun Paulus meyakinkan dan menekankan bahwa mereka tidak bisa dibenarkan ketika mereka mengikuti hukum Taurat. Mereka percaya bahwa hal itu benar. Namun orang percaya bahwa Yesus adalah juru selamat dan meyakinkan hal tersebut. Berarti orang-orang Yahudi yang pada saat itu mereka mencoba membangun suatu konsep pembenaran menurut paham mereka sendiri. Mereka memahami ketika mereka melakukan hukum Taurat itu berarti mereka sedang mendapat pembenaran dari Allah, dan sebenarnya bahwa hal itu Paulus menganggap hal itu sebagai hal yang keliru ya, karena
tidak ada orang yang mampu melakukan suatu hal yang benar secara terus-menerus. Lalu apakah kemudian pendapat dari imam-imam itu bertentangan dengan pendapat dari Paulus mengenai pembenaran Allah itu sendiri? Kira-kira seperti apa pendapat Paulus mengenai perspektif para orang-orang Yahudi yang taat kepada hukum Taurat ini? Memang benar yang dilihat oleh Paulus bahwa sebenarnya di kalangan orang Yahudi dan non-Yahudi ini membangun sebuah konsep pemahaman mereka sendiri tentang bagaimana mereka memahami pembenaran Allah itu ketika mereka melakukan perbuatan baik. Artinya bahwa mereka melakukan hukum Taurat ini, mereka taat pada hukum Taurat, sebenarnya mereka sedang membangun konsep bahwa ketika mereka melakukan dan taat pada hukum Taurat, mereka dapat selamat, mereka dapat dibenarkan. Tetapi kemudian inilah yang dilihat oleh Paulus, mereka seolah-olah ketika mereka membangun konsep yang keliru, maka Paulus ingin meluruskan bahwa pemahaman mereka tentang keselamatan, pemahaman mereka tentang kebenaran Allah itu keliru. Dan itulah yang kemudian menjadikan Paulus ingin mereka tahu bahwa sebenarnya konsep kebenaran Allah yang dimaksudkan Paulus itu seperti ini. Kalau seperti itu, apakah kemudian Paulus ternyata melihat ada suatu kekeliruan di dalam perspektif pandangan orang Yahudi terhadap pembenaran itu sendiri? Kira-kira seperti apa? Ya, benar bahwa Paulus melihat ada kekeliruan di lingkungan orang Yahudi maupun non-Yahudi. Mereka mengira bahwa dengan melakukan hukum Taurat mereka dapat diselamatkan. Namun dalam surat-suratnya Paulus melihat kesalahan atau kesalahan teologis mengenai kebenaran Allah. Bisa kita lihat dalam Roma pasal 3 ayat 20. Dikatakan bahwa tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Dengan tegas Paulus mengatakan bahwa tidak seorang pun dapat dibenarkan karena melakukan hukum Taurat atau dapat diselamatkan. Oleh karena itu, keselamatan hanyalah sebuah anugerah yang diberikan oleh Yesus Kristus. Kalau misalkan Paulus menganggap orang Yahudi itu keliru dengan pemahaman mereka mengenai pembenaran karena melakukan hukum Taurat, apakah ini berarti Paulus sedang berusaha atau berupaya untuk menghilangkan atau melarang orang-orang pada saat itu untuk melakukan hukum Taurat? Di sini Rasul Paulus tidak bermaksud untuk menghilangkan atau melarang kita untuk melakukan hukum Taurat. Dan kita juga jangan memahami hukum Taurat itu sebagai patokan untuk memperoleh keselamatan. Tetapi hukum Taurat ini kita jadikan sebagai pedoman untuk meningkatkan kualitas moral kita. Pada dasarnya, tidak ada satupun manusia yang mampu melakukan hukum Taurat secara utuh atau secara sempurna. Karena ketika hari ini kita melakukan hukum Taurat, belum tentu hari berikutnya kita pasti akan melakukan hukum Taurat atau mentaati hukum Taurat itu dalam kehidupan kita. Pasti ada saja dalam kehidupan kita melanggar atau tidak melakukan hukum Taurat atau perilaku kita itu melanggar hukum Taurat. Jadi hukum Taurat tidak bisa dijadikan sebagai pedoman untuk mencapai keselamatan seperti dalam Galatia 2 ayatnya yang ke-16. Di situ dikatakan bahwa kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Yesus Kristus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Di sini mau menekankan bahwa hukum Taurat itu tidak ketika kita melakukan hukum Taurat bukan berarti kita akan selamat, tetapi hukum Taurat di sini
mau menekankan bahwa hukum Taurat boleh dilakukan seperti yang dikatakan saudari di sana. Hukum Taurat ini kita jadikan sebagai pedoman untuk kita melaksanakan atau menjalani kehidupan kita untuk meningkatkan kualitas moral kita. Seperti yang dikatakan juga dalam Galatia 3 ayatnya yang ke-1 hingga ayatnya yang ke-29. Di situ mau menekankan bahwa hukum Taurat bukan patokan untuk mencapai keselamatan, tetapi yang menjadi patokan untuk mencapai keselamatan ialah percaya kepada Yesus Kristus seperti yang dikatakan oleh saudara Elsya tadi. Berarti memang hukum Taurat ini bukan suatu patokan supaya kita dibenarkan oleh Allah. Melakukan hukum Taurat itu bukan supaya kita dibenarkan oleh Allah untuk bisa kita memperoleh keselamatan, tetapi kita dibenarkan oleh Yesus Kristus karena kita beriman. Namun sebenarnya bagaimana cara atau konsep yang dipahami oleh Paulus mengenai pembenaran Allah ini supaya orang-orang itu bisa berstatus benar? Ya, jadi kita bisa melihat pembenaran Allah itu menurut konsep Paulus di dalam Roma pasalnya yang keempat ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16. Di situ Paulus menggambarkan pembenaran Allah itu melalui kisah Abraham yang dibenarkan karena iman. Jadi menurut perspektif Paulus, pembenaran yang dilakukan oleh Allah itu secara forensik. Jadi status benar sudah dianugerahkan dan diberikan oleh Allah kepada manusia, dan itu merupakan suatu bukti kesetiaan Allah atas perjanjian yang telah Allah berikan kepada bangsa Israel. Dan Paulus juga menekankan bahwa itu tidak hanya berlaku bagi orang Israel saja, tetapi itu berlaku untuk semua bangsa yang memiliki iman seperti Abraham. Jadi Allah menjanjikan kepada Abraham bahwa melalui keturunannya semua bangsa di dunia ini akan mendapat berkat dari Allah. Apakah konsep pembenaran yang dimaksudkan Paulus ini hanya berlaku pada waktu tertentu saja? Ketika kita menerima penebusan dan kita dibenarkan, apakah hanya pada saat itu saja, ataukah konsep pembenaran ini berlaku secara terus-menerus dan hingga sampai pada akhir zaman, atau seperti apa? Dalam Roma pasal 3 ayat 21 sampai 26, di situ dikatakan manusia dibenarkan oleh karena iman. Paulus memahami kebenaran Allah itu sebagai tindak penyelamatan secara eskatologis melalui karya penebusan Yesus Kristus yang menganugerahkan status benar baik itu kepada orang Yahudi maupun non-Yahudi yang beriman kepada Yesus Kristus sebagai wujud kesetiaannya dalam perjanjiannya dengan umatnya, sehingga Paulus memahami kebenaran Allah itu sebagai sifat yang penuh atau utuh, baik itu secara forensik, etis maupun eskatologis. Lalu bagaimana kemudian manusia itu setelah dibenarkan? Bagaimana posisi manusia itu setelah mendapat pembenaran dari Allah? Ya, kan kita tadi sudah mendengarkan bahwa konsep yang harus ditekankan oleh Rasul Paulus, yang hendak ditekankan oleh Rasul Paulus di sini adalah bagaimana Allah itu sebagai Allah yang kudus dan adil, kan? Seperti itu. Kemudian ketika Paulus melihat semuanya, ternyata ada kekeliruan, kan? Makanya Paulus ingin menekankan bagaimana sebenarnya keselamatan itu, bagaimana sebenarnya kebenaran Allah itu yang sesungguhnya yang hendak Paulus tekankan. Nah, status orang benar ketika status kita sebagai orang yang percaya ketika dibenarkan oleh Allah, maka kita akan memperoleh keselamatan dan hidup dalam damai sejahtera. Nah, itulah yang sebenarnya hendak ditekankan oleh Rasul Paulus di sini. Rasul Paulus menginginkan bahwa semua orang tahu bahwa ketika kita sudah dibenarkan, ketika kita sudah diselamatkan oleh Allah, maka kita akan beroleh keselamatan itu sebagai keselamatan yang gratis, tidak dikerjakan secara pemikiran kita, tapi
keselamatan itu diberikan secara cuma-cuma kepada kita. Nah, kalau kita sudah diselamatkan oleh Allah, kita memperoleh kebenaran itu menurut konsep yang dipikirkan oleh Paulus, maka kita sebagai orang percaya akan hidup dalam damai sejahtera. Karena pemahamannya bahwa Jesus is Savior, begitu. Allah itu penyelamat, Yesus itu penyelamat bagi kita. Itu berarti pembenaran Allah ini merupakan suatu anugerah yang diberikan Allah melalui putranya Yesus Kristus telah mati bagi kita, menjadi korban penebusan dosa bagi kita, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang telah ditebus dan orang yang memiliki status benar di hadapan Allah. Allah telah membenarkan kita melalui Yesus Kristus, dan kita memperoleh pembenaran itu melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Bahkan berarti kita seenaknya bisa melakukan perbuatan apapun yang kita kehendaki, karena buah dari iman itu sendiri adalah melakukan perbuatan yang baik. Kita dibenarkan di hadapan Allah oleh karena kita beriman kepada Allah, dan bukan berarti ketika kita taat melakukan hukum Taurat, ketika kita setia melakukan hukum Taurat itu, melalui hukum Taurat itu kita bisa dibenarkan. Tetapi pembenaran itu hanya semata oleh karena kita beriman kepada Yesus Kristus. Dan juga pembenaran yang dimaksudkan oleh Paulus ini pembenaran sebagai bentuk kesetiaan Allah kepada umatnya dan sebagai bentuk tindakan untuk menyelamatkan manusia pada akhirnya nanti. Dan pembenaran ini memang benar apabila dikatakan merupakan penyelamatan secara eskatologis, karena inilah karya Allah yang mengaruniakan putranya yaitu Yesus Kristus agar kita semua dibenarkan dan diselamatkan. Mungkin sampai di sini diskusi kita. Saya rasa diskusi kita sudah cukup sampai di akhir. Akhirnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman saya yang telah menjadi narasumber. Berikan aplaus bagi narasumber kita pada hari ini. Akhirnya podcast kami telah berakhir. Di dalamnya kami sudah memberikan obrolan-obrolan yang menarik. Semoga obrolan-obrolan tadi itu bisa memberikan suatu motivasi bagi saudara-saudara, ataupun bisa memberikan suatu pengetahuan yang baru bagi saudara yang membutuhkan pengetahuan tersebut. Oke, akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton kami, podcast kami pada saat ini, obrolan-obrolan kami. Saya menutupnya dan mengucapkan sampai jumpa di lain waktu.